Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi dengan NIM C0D024004 dari Program Studi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pajak, penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Dengan dosen pengampu Bapak Lutfi SEMSC, Ibu Heriani SEMAK, dan Bapak Dr. Wermi Eka Putra SEMSI. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya. Dalam praktiknya, pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi kerja sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara. Dari sudut pandang akuntansi, PPh pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan yang disebut sebagai utang pajak. Utang ini muncul karena perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak yang menahan sebagai penghasilan ke karyawannya yang telah dipotong dicatat sebagai utang PPh pasal 21. Pencatatan akuntansi PPh pasal 21 umumnya dilakukan pada saat pembayaran gaji. Dalam hal ini, gaji karyawan diakui sebagai bahan perusahaan, sedangkan pajak yang dipotong diakui sebagai kewajiban. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbisnis aktual, di masa beban diakui pada saat terjadi meskipun pembayaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Akuntansi utang PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, pengeluaran jasa, atau pengeluaran kegiatan tersebut, termasuk ke dalam penghasilan berupa bunga pinjaman. Dalam hal ini, pihak yang melakukan pembayaran bunga memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan tersebut sebelum diserahkan kepada penerima. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau penggunaan harta, termasuk di dalam penghasilan dan transaksi sewa selain tanah dan bangunan. Pajak ini dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran kepada pihak penerima penghasilan. Dalam praktiknya, transaksi sewa terjadi karena pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan aset dalam jangka waktu tertentu dalam imbalan pembayaran. Atas pembayaran tersebut, pihak penyewa berkewajiban melakukan pemotongan PPh 23 sebelum menyerahkan pembayaran kepada pihak yang mewenangkan. Akuntansi utang pajak PPh pasal 26 atau subjek pajak luar negeri atau SPLM. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak luar negeri adalah pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu tertentu. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Wesel merupakan surat janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Apabila wesel tersebut mengandung unsur bunga, maka uang tersebut termasuk objek pajak penghasilan. Dalam hal ini, pihak yang membayarkan bunga berkewajiban untuk memotong PPh pasal 23 sebelum melakukan pembayaran kepada pihak penerima. Pajak yang dipotong tersebut diakui sebagai utang pajak sampai dengan disetorkan ke kas negara. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kewajiban jangka pendek yang berkaitan dengan utang pajak memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan.
Utang pajak timbul karena perusahaan tidak hanya bertindak sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai pemotong pajak atas berbagai transaksi seperti pembayaran gaji, bunga, pinjaman, sewa, penghasilan kepada pihak luar negeri, serta pembayaran dividen dan transaksi yang berkaitan dengan wesel. Setiap jenis pajak seperti PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, baik dari segi objek pajak, tarif, maupun pihak yang dikenakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan tersebut agar tidak melakukan perhitungan pemotong dan pencatatan secara tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah penulisan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.